Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih berjumpa kembali di channel ini. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada imam besar muslim kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga, sahabat dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Saudara kru yang seiman, yang berbahagia, yang terkasih, yang Allah cintai. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan membahas tentang doa-doa yang dijamin akan dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Doa adalah senjata bagi orang mukmin dan ada beberapa doa yang memiliki keistimewaan khusus sehingga dijamin akan dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah, berikut adalah doa-doanya, yaitu yang pertama, doa orang tua untuk anaknya. Doa ini sangat kuat karena orang tua memiliki kedudukan yang tinggi dalam Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa doa orang tua untuk anaknya adalah salah satu doa yang tidak akan tertolak. Dalam sebuah hadits, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 3 doa mustajab yang tidak diragukan lagi, yaitu doa kedua orang tua, doa orang yang bepergian, safar, dan doa orang yang dizolimi. Hadits riwayat Abu Daud dan Hasan. Saudaraku, mari kita sebagai orang tua selalu mendoakan kebaikan untuk anak-anak kita. Doa orang tua tidak hanya membawa berkah bagi anak-anak, tetapi juga memperkuat ikatan kasih sayang dan kedekatan hati antara orang tua dan anak. Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang soleh. Al-Quran Surah Asy-Syaffat ayat 100. Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri dan keturunan kami sebagai penyenang hati jiwa kami, dan jadikanlah kami teladan bagi orang-orang yang bertakwa. Al-Quran Surah Al-Furqan ayat 74. Ya Tuhanku, anugerahilah kepadaku dari sisimu seorang anak yang syolih. Sesungguhnya Engkau maha mengabulkan doa. Al-Quran Surah Ali Imran ayat 38. Dengan mendoakan anak-anak kita, kita berharap mereka tumbuh menjadi anak yang soleh, berbakti, dan selalu berada dalam lindungan serta rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan doa-doa kita dan menjadikan anak-anak kita sebagai generasi yang beriman dan bertakwa. Berikutnya yang kedua, doa orang yang teraniaya. Doa ini tidak akan tertolak karena Allah subhanahu wa ta'ala sangat mendengar dan memperhatikan doa dari orang yang dizolimi. Orang yang teraniaya memiliki kedudukan khusus di sisi Allah dan doanya akan langsung diangkat ke langit tanpa ada penghalang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, waspadailah doa orang yang terzolimi karena tidak ada hijab penghalang antara ia dan Allah. Hadits riwayat Bukhari. Atau siapakah yang memperkenankan doa orang yang dalam kesulitan apabila ia berdoa kepadanya, dan yang menghilangkan kesusahan dan yang menjadikan kamu manusia sebagai khalifah di bumi? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Amat sedikitlah kamu mengingatnya. Al-Quran Surah An-Naml ayat 62. Hadirin yang berbahagia, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala selalu mendengar dan memperhatikan doa orang yang berada dalam kesulitan, termasuk mereka yang teraniaya. Doa orang yang teraniaya memiliki kekuatan yang luar biasa karena keluar dari hati yang penuh dengan kesedihan dan ketulusan. Allah subhanahu wa ta'ala sangat adil dan tidak akan membiarkan kezoliman tanpa balasan. Allah tidak menyukai perkataan buruk yang diucapkan secara terang-terangan kecuali oleh orang-orang yang dizolimi. Allah adalah maha mendengar lagi maha mengetahui. Al-Quran Surah An-Nisa ayat 148. Sesungguhnya dosa besar itu atas orang-orang yang telah berbuat zolim kepada manusia dan telah melampaui batas di muka bumi tanpa hak. Mereka akan mendapat azab yang pedih. Al-Quran Surah Asy-Syura ayat 42. Dengan memahami betapa dahsyatnya doa orang yang teraniaya, mari kita selalu berusaha untuk tidak menzolimi orang lain dan selalu memohon perlindungan serta keadilan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu melindungi kita dari segala bentuk kezoliman dan mengabulkan doa-doa kita. Yang ketiga, doa orang yang sangat membutuhkan. Doa ini tidak akan
akan tertolak, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat mendengar dan memperhatikan doa dari orang yang berada dalam kesulitan. Ketika kita berada dalam keadaan yang sangat membutuhkan, marilah kita memohon kepada Allah dengan penuh keyakinan. Sahabat beriman, saya akan tegaskan sekali lagi sabdanya bahwa doa kita akan dikabulkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, atau siapakah yang memperkenankan doa orang yang dalam kesulitan apabila ia berdoa kepadanya, dan yang menghilangkan kesusahan, dan yang menjadikan kamu, manusia, sebagai khalifah di bumi? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Amat sedikitlah kamu mengingatinya. Al-Quran Surah An-Naml 62. Hadirin yang berbahagia, yang Allah cintai, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mendengar dan memperhatikan doa orang yang berada dalam kesulitan. Doa orang yang sangat membutuhkan memiliki kekuatan yang luar biasa, karena keluar dari hati yang penuh dengan kesedihan dan ketulusan. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa. Apabila ia memohon kepadaku, maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 186. Dan dari doa adalah bentuk penghambaan kita kepada Allah dan menunjukkan betapa kita bergantung kepadanya. Marilah kita selalu berdoa dengan penuh keyakinan dan keikhlasan. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mendengar dan Maha mengabulkan doa-doa hambanya. Marilah kita selalu berdoa dengan penuh keyakinan dan keikhlasan. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mendengar dan Maha mengabulkan doa-doa hambanya. Semoga kita selalu berada dalam lindungan dan rahmatnya dalam setiap langkah hidup kita, baik dalam keadaan senang maupun susah. Jangan pernah ragu untuk memohon kepadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu dekat dengan hambanya yang berdoa dengan hati yang tulus. Semoga kita senantiasa diberikan kekuatan, kesabaran, dan keteguhan iman dalam menghadapi segala ujian hidup. Hadirin yang dimuliakan Allah, izinkanlah saya mengucapkan doa untuk menutup tausiah kita hari ini. Ya Allah, kabulkanlah doa-doa kami. Berikanlah kami kekuatan dan kesabaran dalam menghadapi setiap ujian. Jadikanlah kami hamba-hamba yang selalu bersyukur dan bertawakal kepadamu. Limpahkanlah rahmat dan hidayahmu kepada kami, agar kami senantiasa berada di jalan yang Engkau ridhoi. Ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dan dosa seluruh kaum muslimin. Berikanlah kami kesehatan, rezeki yang halal dan berkah, serta kemudahan dalam setiap urusan kami. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang ikhlas dalam beribadah kepadamu, dan istiqomah dalam menjalankan perintahmu. Amin ya Rabbal Alamin. Demikianlah tausiah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan dapat meningkatkan keimanan, serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita selalu berusaha untuk menjadi hamba yang taat dan patuh kepadanya, menjalankan segala perintahnya, dan menjauhi segala larangannya. Semoga kita selalu diberikan hidayah dan taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk terus berada di jalan yang lurus. Jangan lupa untuk selalu memperbanyak doa, zikir, dan amal sholih dalam kehidupan sehari-hari. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat dan berkahnya kepada kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.